Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita sehari-hari dengan baik dan lancar. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Ajrin Karim, ingin memperkenalkan aplikasi Padlet sebagai media pembelajaran elektronik sebagai solusi dalam pembelajaran online. Selanjutnya, mari kita berkenalan lebih dekat tentang apa itu Padlet. Padlet adalah aplikasi daring gratis berbasis website 2.0, yaitu generasi kedua dari World Wide Web atau WWW, di mana kemampuannya dapat mengajak orang berkolaborasi satu dengan yang lain. Percakapan bisa dilakukan dua arah antara pemilik website dan pengunjung website. Padlet dapat diilustrasikan sebagai papan tulis daring. Padlet dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk mengirim materi atau bahan ajar, catatan pada halaman yang sama diposting oleh guru dan siswa berupa tautan, video, gambar, dan file dokumen maupun yang lainnya. Why should we Padlet? Mengapa kita harus menggunakan Padlet? Nah, yang pertama, Padlet ini sangat mudah digunakan. Padlet adalah perangkat yang netral karena berfungsi di semua perangkat yang mendukung internet, termasuk personal computer, laptop, tablet, smartphone, dan lain sebagainya. Ini berarti dapat bekerja dengan mudah di sekolah manapun yang memanfaatkan beragam perangkat. Artinya Padlet ini tidak perlu alat khusus ataupun perangkat khusus yang mana bisa diakses menggunakan komputer, laptop, tablet, ataupun HP atau smartphone yang dimiliki oleh siswa. Dengan persyaratan harus terhubung kepada internet. Dan tidak ada perangkat lunak atau aplikasi yang perlu diunduh atau dipasang. Jadi menggunakan Padlet ini kita langsung saja ke website Padletnya. Tidak perlu aplikasi yang perlu diunduh ataupun diinstalkan ke perangkat kita. Sehingga bisa digunakan langsung oleh siapa saja yang memiliki akses internet. Tulisan dinding yang dibuat di Padlet dapat diekspor dengan beberapa cara, termasuk PDF atau spreadsheet, atau disematkan ke blog, situs, atau laman lainnya. Jadi setelah kita membuat Padlet, hasil dari produksi Padlet itu bisa kita ekspor, bisa berupa PDF, spreadsheet, blog, situs, atau laman lainnya. Jadi sangat fungsional sekali. Apa yang dapat kita lakukan dengan Padlet? Mari kita lihat. Yang pertama, kita dapat membuat teks, rekam suara, tambahkan hyperlink, foto, video, atau dokumen. Jadi bahan ajar apapun, kalau seandainya kita jadi guru, bahan ajar apapun bisa kita sematkan, kita masukkan ke dalam Padlet berupa papan tulis daring ini. Fleksibilitas alat ini membuat kita dapat memiliki satu Padlet kelas untuk tahun ini dan berbagi sumber daya dan tautan sepanjang tahun. Artinya, materi yang sudah tersedia pada satu kelas pertama pada tahun pertama dapat dimanfaatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Dan jika kita membuat beberapa Padlet untuk satu semester ataupun satu tahun pelajaran, Padlet ini bisa kita gunakan untuk tahun pelajaran berikutnya dengan memodifikasi ataupun mengedit apa yang merupakan pengembangan dari bahan ajar itu sendiri. Padlet dapat dijadikan fasilitator kolaboratif oleh pendidik yang berperan sebagai admin, dapat mengontrol kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik tidak bisa masuk secara sembarangan kecuali pada waktu yang ditentukan oleh pendidik. Jadi Padlet yang sudah dibuat guru bisa di-share ke peserta didik, namun untuk aksesnya itu sendiri bisa diatur oleh pendidik. Sebagai pemegang akses utama, wewenang guru dalam mengontrol segala sesuatu yang akan dimunculkan ke dalam Padlet. Yang berikutnya, kegunaan dan manfaat Padlet. Pertama,
bisa berkolaborasi dan berbagi informasi. Padlet memungkinkan siswa dan guru untuk berkolaborasi. Misalnya ada suatu proyek pembelajaran, bisa berkolaborasi antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa dan berbagi informasi secara interaktif. Bisa berupa diskusi online, berbagi ide, dan saling memberikan umpan balik. Guru dapat membagikan materi pembelajaran tautan yang berguna atau sumber daya tambahan. Jadi dengan Padlet ini antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa bisa berkolaborasi dalam proyek pembelajaran tertentu dan bahkan berbagi informasi. Yang kedua, penciptaan dan kreativitas. Siswa dapat mengekspresikan diri secara kreatif dengan Padlet ini. Karena siswa dapat menyematkan media apa saja, baik itu foto, video, dan lain sebagainya untuk disematkan di Padlet yang telah dibuat. Siswa dapat membuat papan buletin digital yang menarik dengan menggabungkan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, dan video. Siswa dapat menyusun presentasi galeri seni, peta konsep, atau papan cerita yang menarik. Berikutnya, evaluasi dan refleksi. Padlet juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang efektif. Guru dapat membuat Padlet khusus untuk mengumpulkan tanggapan atau refleksi siswa. Nah, biasanya di dalam akhir pembelajaran, guru akan meminta tanggapan atau kesimpulan bahkan refleksi siswa terhadap pembelajaran. Nah, guru bisa menggunakan Padlet ini untuk mengumpulkan tanggapan dan refleksi siswa terhadap pembelajaran itu sendiri. Siswa dapat memberikan komentar, pemikiran mereka, atau menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Jadi Padlet ini juga bisa digunakan untuk sebagai media asesmen secara online. Yang keempat, pembelajaran jarak jauh dan kolaborasi tim. Padlet sangat berguna dalam pembelajaran jarak jauh di mana siswa dan guru tidak berada di lokasi yang sama. Nah khususnya seperti kondisi COVID kemarin, jadi Padlet ini sangat berguna ketika guru dan siswa tidak bisa melakukan tatap muka pembelajaran. Siswa dapat berkolaborasi dalam proyek atau tugas kelompok dengan berbagi ide, mengorganisir informasi, dan mengembangkan pekerjaan bersama-sama. Sekarang kita mari belajar atau praktik bagaimana menggunakan Padlet. Kita keluar dulu, kita masuk ke website Padletnya. Pertama kita buka Google browsernya, kita ketikkan di URL browsernya padlet.com, enter. Nah, ini layar utama ketika kita masuk kepada website Padlet. Nah, di sini ada menu-menu, ada produk, subscription, health, careers, what's new. Nah, ini ada produknya. Nah, ini menjelaskan apa yang bisa dibuat dalam Padlet. Kita mau di subscription ini, cara kita berlangganan apakah gratis atau berbayar. Bantuan, mungkin kita ada yang perlu dipertanyakan mengenai Padlet ini, bisa kita pertanyakan di laman help ini. Berikutnya karir. Di Padlet ini juga bisa kita temukan pekerjaan yang ditawarkan atau lowongan kerja. Jika kita tertarik, bisa kita mengajukan diri di lowongan kerja tersebut. What's new? Ini mengenai apa yang baru di Padlet itu sendiri. Nah, ada menu login. Login ini berarti kita sudah mendaftarkan akun kita di Padlet. Jadi kita tinggal klik tombol login. Kalau belum, berarti kita harus daftar dulu. Nah, seperti ini saya akan sign up. Jadi teman-teman yang belum pernah masuk ataupun mendaftar di akun website Padlet ini bisa mengklik sign up. Nah, untuk sign up ini ada beberapa tawaran, apakah mendaftar dengan Google, mendaftar dengan Microsoft, mendaftar dengan Apple, atau mendaftar dengan email. Saya memilih mendaftar dengan Google. Nah,
Kita tinggal memilih akun Google yang akan kita daftarkan di website Padlet ini. Saya memilih akun saya yang ini karena belum mendaftar di Padlet. Kita masuk ke dashboard. Nah, ini tampilan pertama setelah kita mendaftar. Nah, ketika kita belum pernah membuat Padlet, maka muncul laman seperti ini, artinya tidak ada Padlet, belum ada Padlet yang pernah kita buat. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan join Padlet. Join Padlet ini berarti kita berkolaborasi dengan teman, berkolaborasi dengan orang lain untuk membuat atau memproduksi project tertentu. Nah, tinggal mengkopikan link dari Padlet yang sudah pernah dibuat oleh teman. Dan selanjutnya kita akan membuat Padlet dengan mengklik Make a Padlet. Nah, di sini ada blankboard, papan tulis kosong, kita klik. Nah, ada title, kita ketikkan judul dari wall Padlet kita ini. Misalnya saya akan mengajar materi teks naratif, tinggal saya ketikkan naratif teks. Judulnya sudah, formatnya ada wall, stream, ini format layout dari Padlet yang akan kita buat. Nah, bisa memilih di antara yang ditawarkan, namun saat ini saya akan memilih layout berupa kanvas. Oke, selanjutnya done. Berikutnya mungkin kita bisa masuk ke pengaturan deskripsi. Nah, title sudah tadi mengenai teks deskriptif. Deskripsinya mengenai apa? Misalnya materi ini untuk kelas 10, misalnya for the 10 grade students. Berarti materi yang akan saya buat di Padlet ini untuk kelas 10. Dan icon dari Padlet yang kita buat ini, apakah memilih yang ada di sini atau kita upload. Nah, saya memilih upload. Saya ambil logo sekolah SMA Negeri 1 Anjungan, open, proses dalam mengupload di Padlet. Oke, save. Sekarang ikonnya sudah berubah menjadi logo SMA Negeri 1 Anjungan. Wallpapernya kita tinggal pilih wallpaper yang mana, apakah warna-warni polos atau gradiasi atau bermotif. Nah, saya coba untuk yang bermotif misalnya. Nah, ini kelihatan bagus. Kita save. Berikutnya warna skemanya terang. Ini jenis hurufnya kita tinggal pilih mana yang lebih kita sukai. Saya memilih ini. Formatnya kanvas tadi, format layoutnya. Komen kita aktifkan supaya siswa dapat memberikan komentar terhadap materi yang kita sajikan. Oke, mungkin untuk pengaturan sudah cukup. Selanjutnya mari kita langsung membuat Padletnya. Nah, misalnya ini untuk memulai pembelajaran, tentu kita akan memberitahukan alur tujuan pembelajaran. Kita ketikkan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada pilihan apakah kita upload file atau menyematkan link, foto, menyematkan mencari image atau gambar yang sesuai, atau pilihan lainnya. Pilihan lainnya bisa kita klik. Nah, ini banyak pilihan. Bisa dari Google Drive juga. Teman-teman tinggal praktekkan saja nanti. Nah, saya lebih memilih mengcopy dari yang sudah ada. Misalnya saya copy dari file saya. Bahan naratif.
Misalnya saya ambil dari modul ajar teks naratif, kita ambil salah satu dari alur tujuannya atau tujuan pembelajarannya. Misalnya kita ambil yang ini, kita kopikan ke Padlet tadi. Nah, seberapa banyak tujuan pembelajarannya tinggal dikopikan seterusnya dan seterusnya. Jika sudah selesai, kita tinggal publish. Nah, di sini sudah ada alur tujuan pembelajaran. Nah, saya hanya cobakan satu alur tujuan pembelajaran saja. Berikutnya kalau teman-teman ada lebih dari satu, tinggal menambahkan. Ini bisa diedit teman-teman. Nah, tinggal kita edit jika kita ingin menambahkan sesuatu atau memodifikasi dari layar yang pertama ini. Berikutnya kita buat lagi Padlet lainnya. Nah, misalnya kita sudah masuk ke materi. Nah, tadi kalau teman-teman ingin melanjutkan, ada indikator pembelajaran, ada misalnya langkah-langkah pembelajaran, terus jenis-jenis tagihan, boleh dilanjutkan dengan menambahkan Padlet baru atau laman baru. Laman baru dengan cara yang sama tadi. Sekarang saya coba masuk ke materinya. Misalnya saya ingin pertama ini anak-anak menonton video pembukaan dulu, atau supaya kita memancing atau memotivasi anak untuk memperhatikan materi yang kita sedang ingin ajarkan. Misalnya tonton video ini and answer the question misalnya. Oke, sekarang kita tinggal cari link dari video yang akan kita masukkan. Nah, saya sudah mengupload link videonya di Google Drive saya, jadi saya tinggal ambil. Misalnya ini kita ambil cerita teks naratif tentang legenda dari Batu Menangis. Kita ambil, kita bagikan atau langsung salin link, kita masuk ke Padlet tadi, kita kopikan linknya. Nah, sedang diproses link video kita. Nah, tinggal teman-teman tambahkan pertanyaan, misalnya dari cerita itu bagaimana the character of the girl, misalnya di dalam cerita itu ada gadis ya, jadi kita minta anak mengidentifikasi karakter gadis dalam cerita. Nah, ini bisa berupa pilihan ganda atau isian singkat, jawaban singkat, ataupun esai yang panjang. Nah, misalnya teman-teman ingin pilihan ganda, misalnya pilihannya yang pertama itu cute, lucu, yang kedua misalnya pemberani, yang ketiga misalnya beautiful, yang keempat misalnya lazy. Nah, oke. Nah, ini teman-teman bisa lanjutkan sebanyak soal yang teman-teman inginkan. Nah, nanti siswa bisa langsung menjawab. Setelah itu, setelah selesai kita publish. Nah, mudahnya menggunakan layout Canvas ini atau format Canvas ini bisa kita atur. Nah, kita atur letak posisi dari bahan ajar yang sudah kita buat. Kita atur. Nah,
Setelah dia menonton video pembukaan, nah bisa kita lanjut lagi. Mungkin kita mau nambahkan materi materi yang berupa media PowerPoint, misalnya learn this narrative text overview. Nah, kita sematkan nanti di sini kita karena saya sudah upload di link di Google Drive saya tinggal ambil linknya. Nah, ini terus kita salin link, kita masuk ke Padlet kita lampirkan linknya, terus kita oke kan. Nah, di sini bisa teman-teman buat catatan, misalnya make a note related to, buatlah catatan tentang narrative text presented, yang disajikan presented in the slide. Nah, misalnya itu. Nah, kita publish, kita letakkan lagi di samping dari video pembuka tadi. Jadi siswa bisa melihat urutan-urutan pembelajaran yang akan kita inginkan dari siswa tersebut. Nah, siswa bisa langsung ya nanti kita praktekkan bagaimana kalau menjadi siswa. Nah, ini sudah ada berupa bahan ajar tulisan, bisa berupa PowerPoint, bisa berupa video. Nah, mungkin untuk menambahkan yang lainnya dengan media yang lain lagi, kita tinggal menambahkan dan seterusnya. Tergantung teman-teman seberapa banyak bahan ajar yang ingin teman-teman upload di Padlet ini untuk 1 kali pembelajaran. Saya sarankan untuk 1 kali pembelajaran atau 1 kali pertemuan. Nah, ketika kita sudah selesai, maka kita akan share link dari Padlet ini kepada siswa. Nah, kita klik menu share. Nah, di sini banyak izin dari pengunjungnya ini sebagai penulis ya, supaya anak-anak bisa berkomentar. Nah, kita akan kopikan linknya, terus kita masuk ke grup kelas, misalnya grup kelas, anggap saja ini grup kelas, kita kopikan link tadi, link Padlet. Setelah itu kita okekan. Nah, nanti siswa akan mengklik link Padlet ini dan akan masuk ke laman Padlet yang sudah kita buat, dan siswa akan mulai pembelajaran tersebut. Dan demikian apa yang dapat saya sajikan mengenai pengenalan Padlet sebagai media e-learning dalam pembelajaran online. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada masih kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.